Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa bertemu setiap pagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita memuji Tuhan dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Amin. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kepada kami hari-hari kehidupan. Begitu luar biasa kasih-Mu, cinta-Mu. Pagi ini ya Bapa, kami kembali telah siapkan piring hati kami. Kami ingin mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan. Kenyangkan kami ya Bapa. Kami sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sangat bersuka cita karena kita punya Tuhan Allah Bapa, Tien Akung. Nah, ya ingat ya minggu lalu bilangnya Tien itu Tuhan. Akung itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan, gitu ya. Nah, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang apa? Kalau saya katakan, kenapa kita harus mengucap syukur dan bersuka cita? Karena Dia memberikan nafas hidup. Kemudian Dia memelihara hidup kita. Dia kasih kita makan. Dia kasih kita apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan Dia juga kasih kita makanan rohani. Supaya rohani kita menjadi sehat. Rohani yang sehat bukan soal banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak baca Alkitab, lalu rohaninya otomatis jadi sehat. Belum. Kalau kamu baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, ya, itu kamu tuh baru siapkan, ya, kamu baru berikan tempat. Semacam kalau kamu dikasih makan banyak, kamu tuh, wah, pokoknya makan. Tapi belum tentu kamu nikmatin, belum tentu kamu masukkan ke dalam perut kamu, ada di meja semuanya. Tapi waktu kamu makan, kamu kunyah, kamu telan, itu baru rohani kamu akan jadi sehat. Bagaimana? Dengan melakukannya, mendengar dan melakukannya. Mari kita naikkan dulu pujian. Tuhan cinta segala bangsa. Dari saya masih kecil, puji-pujian ini luar biasa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Wah, terima kasih Tuhan. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta. Ya, nggak peduli agamanya apapun, Tuhan cinta, Tuhan sayang. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau bangsa saling berlawanan, ya, saling membunuh. Ada orang sesama saudara kandung membunuh. Ada orang saudara sebangsa aja saling membunuh. Ada orang antar bangsa saling membunuh. Tetapi Tuhan katakan, jangan lakukan itu lagi. Sebab Tuhan cinta segala anak, segala bangsa. Tuhan cinta. Minggu ini kita memasuki satu tema yang berbicara tentang aku bahagia.
Ya, apa sih yang dikatakan aku bahagia tuh kenapa? Ya, selama minggu ini kita akan mendengar apa sih bahagia itu. Ya, oke. Hari ini hari Senin. Kita akan yang pertama-tama orang yang berbahagia adalah kita baca di dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kita akan sama-sama baca ayat yang ke-17 ya. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang manusia yang bagaimana yang disebut bahagia? Yang ditegur Allah. Manusia yang ditegur oleh Allah, itulah yang disebut berbahagia. Sebab, kenapa bisa begitu? Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Firman Tuhan pagi hari ini pertama-tama mungkin sangat sedikit atau mengejutkan setiap kita. Kok orang yang ditegur, yang dimarahi oleh Tuhan itu justru disebut berbahagia? Ya, bahkan dikatakan karena kalau ditegur akibatnya menjadi bahagia, sebab itu jangan menolak didikan yang maha kuasa. Rupanya kalau Allah menegur kita, kalau Tuhan menegur kita, itu dia sedang mendidik kita. Ya, sama ketika mama atau papa atau siapapun di rumah kamu menegur kamu karena kamu melakukan kelalaian atau kesalahan, itu bukan karena benci, benci, tetapi karena mau mendidik kamu supaya kamu tidak mengalami tidak bahagia. Ya, karena kalau dididik tujuannya untuk supaya kamu menjadi bahagia. Tuhan mendidik kita lewat siapa? Lewat firman terutama. Lewat firman, kalau gitu hanya lewat pendeta. Tidak. Firman yang disampaikan oleh orang tuamu. Firman yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarmu. Kalau begitu, mama saya enggak loh Miss Grace. Mama saya kalau ngomel enggak pakai ayat. Kan pakai firman. Bukan artinya mama kalau mau ngomel ambil Alkitab baca dulu. Bukan, ya. Artinya perkataan orang tuamu itu merupakan hal-hal yang benar. Ya, hal-hal yang benar itu artinya firman. Sebab firman Tuhan berkata, akulah kebenaran itu. Jadi Yesus bicara kebenaran, firman Tuhan, firman yang benar. Ya, bukan firman Wahyudi, bukan. Ya, bukan firman Santoso, itu nama orang. Ini firman artinya perkataan Tuhan, perkataan yang berisi kebenaran. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, pagi ini siapapun yang ikut mendengarkan, kalau hidupmu mungkin rasanya tidak berbahagia, coba pikir dulu. Saya kalau ditegur marah enggak? Saya kalau dikasih tahu marah enggak? Kalau kita dikasih tahu marah, jengkel, bawel deh. Mama bawel. Papa tuh cerewet, opung Ya. Popo bawel amat sih, ngomel melulu. Firman Tuhan tidak mengajarkan anak-anak Tuhan seperti itu. Ya, tidak boleh berbantah-bantah. Kalau ditegur, firman Tuhan kemarin-kemarin kan dengar, biarlah kamu lambat berkata-kata tapi cepat mendengar. Dengarkan saja semua nasihat. Tidak perlu menjawab. Kalau opung kamu popo, kungkung kamu, ulang lagi. Hati-hati ya. Kalau makan, habis makan cuci piring. Kamu belum makan, udah
udah dikasih tahu. Lagi makan, ngomong lagi. Habis makan, ngomong lagi. Rasanya bawel. Ya begitu kalau orang tua. Karena apa? Orang kalau sudah tua, kadang-kadang suka agak lupa, agak kurang yakin. Jangan-jangan tadi saya belum ingetin, atau kamu belum melakukannya. Sebab itu diingatkan lagi. Kalau kamu sudah cuci piringnya, lalu opung kamu atau mama kamu bilang cuci piringnya, kamu tinggal bilang, udah, nggak usah, ih bawel amat, udah lu cuci, tahu nggak? Nggak usah ngomel begitu. Masih kecil-kecil udah ngomel gimana nanti tua? Aduh, udah kayak mobil remnya belum nanti. Ya, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Belajar untuk banyak mendengar hal-hal yang benar dan sedikit berbicara. Artinya jangan berbantah-bantah, lambat untuk berkata-kata. Ya, artinya jangan dikit-dikit jawab. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, ayo, kamu harus biarkan kamu ditegur karena itu didikan. Ya, Allah berbicara, Allah menegur lewat orang di sekitar kita, termasuk lewat gurumu. Karena nggak ada seorang guru mengajar supaya muridnya melakukan kesalahan. Lalu bisa nggak guru ngajar salah? Bisa aja, tapi bukan artinya dia mau membuat kamu salah. Ya, istilahnya kesalahan teknis. Ya, Miss Grace ngajar seringkali juga suka salah. Ya, tapi kalau sudah salah, Miss Grace bilang, sorry salah. Waktu kalau sampaikan sarapan sorgawi juga, kan ada beberapa kali Miss Grace salah. Paulus seringkali kesalahan ngomongnya, bukannya Paulus, Petrus, ya. Tapi Miss Grace maksudnya bukan Petrus, Paulus. Paulus maksudnya seperti itu, ya. Atau mungkin juga lupa bilang say sorry, tetapi bukan berarti ada seorang, ya, orang yang benar, orang yang takut Tuhan, orang tuamu, gurumu sengaja mengajarkan hal yang salah supaya kamu melakukan salah. Saya percaya tidak ada guru yang seperti itu, apalagi di SKBB. Ya, sebab apa? Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang yang takut Tuhan, yang mau dididik oleh Tuhan. Guru-guru di SKBB ada nggak kalau salah ditegur? Ada. Miss Grace bisa tegur. Miss Grace kalau salah, guru-guru juga Miss Grace salah, bukan begitu. Oh iya. Atau kadang-kadang Miss Grace bilang, masa sih bukan benar begini? Enggak, Miss Grace kan begini. Oh iya. Ya, seperti itu. Enak. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, kalau kalian mau berbahagia, kalian harus mau ditegur, terima teguran. Kita baca lagi yuk ayat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya, apa sebabnya bisa berbahagia? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Oke, saya baca ya. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Tuh, ya. Jadi Tuhan menegur kita karena dia mengasihi kita, dan kuhajar. Bukan begitu, ya. Bisa nggak Tuhan hajar? Bisa, ya. Artinya Tuhan ada istilah Tuhan pukul, Tuhan sentil. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya. Kenapa sih? Kalau Tuhan nggak sayang kita, kalau mama, papa, orang tuamu, gurumu nggak sayang kamu melakukan kesalahan dibiarkan aja. Biarin aja. Kalau mama bilang hati-hati jangan naik-naik nanti jatuh, kamu masih naik. Mungkin mama bisa sampai teriak, mau turun nggak? Nanti jatuh, gitu ya. Kalau mama biarkan kamu naik bahaya gitu, atau adik kamu, wah masih kecil lah, mama biarinin aja lalu jatuh, mama bilang, ya rasain deh naik sih jatuh. Saya rasa nggak ada mama yang seperti itu. Mungkin ada mama ngomel, rasain makanya ya naik jatuh, tapi pasti sambil gendong, pasti sambil obati. Ya meskipun mulutnya ngomel, makanya mama udah bilang jangan naik. Oh greget mamanya. Kenapa? Bukan artinya dia kesal, dia benci. Karena dia juga hatinya susah kalau lihat kamu luka. Ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, firman Tuhan bilang, barang siapa yang kukasihi, aku tegur, bahkan kalau perlu dihajar. Saya ingat ada seorang anak yang seringkali dinasehati,
itu nggak mau dengar, ya. Senangnya tuh main aja, ya, senangnya main, disuruh belajar tuh nggak mau, naik sepeda begitu, ya. Sampai satu hari dia pulang, waduh, berdarah-darah, jatuh, ya, jatuh. Apa yang terjadi? Rupanya dia naik sepeda, dia nggak lihat ada batu, akhirnya dia jatuh. Ya. Dia jatuh, kakinya bengkak, berdarah-darah, dia nggak bisa jalan, kakinya juga sakit, dia nangis, tidur juga nggak enak, nggak bisa balik ke kanan. Anak yang Tuhan sayang itu termasuk hajaran. Kenapa? Karena tidak taat. Ya, tidak taat. Apakah Tuhan pukul begitu? Tuhan izinkan, ya. Kok Tuhan nggak jagain? Tuhan jagain, makanya Tuhan bilang kamu jangan main lewat orang tua. Tapi kalau kamu tidak taat, ya, iblis paling suka deket-deket dengan orang yang tidak taat. Dan kalau iblis deket-deket dengan kita, wah, dia paling senang membuat kita celaka, membuat kita susah, membuat kita sedih. Mari kita mau bertobat, jangan berbantah-bantah, kita mau rela ditegur, rendah hati, ya. Mari anak-anak, kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Kalau tadi pagi kemarin kamu ditegur masih marah, ya, mari minta ampun sama Tuhan, say sorry sama mama, sama siapapun. Maafin ya kalau kemarin saya berbantah-bantah. Saya mau perhatikan apa yang menjadi teguran, karena semuanya supaya kamu baik, supaya kamu menjadi orang yang berhasil. Amin. Sungguh perlindunganmu, Nyata perlindungan Tuhan. satu kuasa Amin. mampu pisahkan. Gak ada yang bisa pisahkan kita dengan kasih Kristus, karena Dia sayang kita. Kalau Dia sayang, justru Dia tegur kalau kita melakukan kesalahan. Miss Grace kalau salah juga Tuhan tegur, ya. Biasanya Tuhan suka kasih mimpi Miss Grace ini salah. Kadang Tuhan suka bicara di hati Miss Grace, ya. Kalau sudah begitu Miss Grace nangis, Miss Grace berdoa, ampuni saya Tuhan Yesus. Untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Mari anak-anak, kau yang bisa naikkan pujian ini, yang tidak bisa, mari Kau belajar. semua yang ada padamu, Amin. Tuhan Yesus, seperti Bapa sayang. Tuhan sayang kepada kita, sebab itu Dia tidak mau kita celaka, Dia tidak mau kita menjadi berdosa dan masuk neraka. Mama, papa, orang tuamu, kakek nenekmu, atau tante, omo, kakakmu, bisa juga adikmu, menasehatimu, menegurmu kalau engkau melakukan kesalahan. Jangan marah kalau ditegur, tapi relakan hatimu dan bertobatlah. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang pagi ini kami mengerti kalau Engkau menegur kami karena Engkau sayang kami. Kalau mama, papa tegur kami, di sekitar kami, guru kami marah sama kami, apalagi Miss Grace kalau sudah marah. Tuhan, sekarang kami mengerti semua karena mereka sayang kepada saya. Mereka nggak mau saya gagal, mereka nggak mau saya menjadi anak yang bodoh, anak yang bersalah, yang hidupnya tidak mau ikutin aturan. Tuhan, ampun, tolong ingatkan setiap saat akan firman-Mu. Anak yang kukasihi, aku tegur. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pelihara kami sedemikian rupa, Tuhan lindungi kami dari segala yang jahat. Sebab itu kami mau belajar menjadi seorang anak yang taat kepada-Mu.
hati para orang tua yang mungkin menghadapi anak-anaknya seringkali mungkin tidak taat. Dan mereka nggak tahu harus bagaimana lagi. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan hikmah, Tuhan campur tangan, dan Tuhan buktikan bahwa doa mereka tidak sia-sia. Mereka pasti akan berhasil membesarkan anak-anak, karena mereka membesarkan anak-anak dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Mari Tuhan berikan kesabaran kepada para orang tua, sehingga mereka boleh selalu, meskipun mereka marah, perkataan mereka adalah perkataan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari Tuhan jaga apa yang menjadi tangan supaya mereka tidak memukul anak-anak. Tetapi Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan penghiburan. Aku percaya Bapa, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar doa ini. Hiburkan hati para orang tua, hiburkan hati setiap keluarga. Di tengah kesulitan pandemi ini, kami mau mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga ada sukacita dan berkat Tuhan pasti melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti Tuhan sayang kepada umatnya, demikian juga setiap Bapa, setiap Ibu, setiap orang tua sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok.